Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Raos Ramadan on Sinear. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Alhamdulillah. Masya Allah, spesial. Bersama kita sudah hadir Pak Eka nih. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Wahid. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, Raos. Raos, waduh, alhamdulillah Raos cocok berarti. Nah, Pak Eka ini merupakan pimpinan tertinggi ya. Wah, Masya Allah masih ada. Wah, kalau pimpinan terkait sih enggak ya, ada Pak Gatot, ada AA, Oh gitu. ada Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Ya direktur lah ya, direktur Amin, amin, insya Allah. MKTV teman-teman Insya sekalian. Dan alhamdulillah juga nih teman-teman sekalian MKTV sudah masuk ke siaran digital Pak ya. Ya, kita sudah bersiaran digital karena memang pemerintah mewajibkan semua televisi itu nanti harus migrasi dari analog ke digital. Jadi semua siaran berubah per 30 April. Range waktunya sampai 30 November 2022. Masih ada waktu ini. berarti Pak ya. Tapi kita sudah Jawa Barat, Kota Bandung ini masuk tahap 1. Jadi 30 April harus sudah pindah ke digital. Kalau sedikit kita ulik dikit Pak. Kalau positifnya apa sih Pak? Positifnya sekarang pemirsa di rumah nggak perlu lagi kalau misalnya hujan atau ada angin Iya, terus benar. harus muter-muter antena Iya. ya. Karena sekarang sudah TV-nya sudah otomatis siarannya digital sebenarnya. Tapi TV yang belum di digital atau belum Iya. canggih dia bisa pasang set-top box atau Iya, betul, semacam decoder gitu ya. Tapi kalau yang TV-TV sekarang kan sudah smart tuh TV-nya, betul, Pak. otomatis sudah masuk TV digital di dalamnya. Jadi secara kualitas gambar lebih bagus juga Pak ya. Ya, lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya, canggih teknologinya. Masya Allah. Masya Allah. Promosi dari Kominfo. Wah, jadi teman-teman sekalian juga bisa menikmati siaran dari MKTV dengan gambar, kualitas gambar lebih bagus Pak ya. Betul. Dan suara yang lebih jernih juga. Betul, insya Allah. Nah, insya Allah teman-teman sekalian di episode kali ini kita akan membahas tentang profil Pak Eka nih. Karena tamunya spesial, jadi kita perlu tahu juga nih profil Pak Eka nih. Ya, teman-teman mungkin sering mendengar ya Pak Eka nih ya. Cuman mungkin lebih detailnya nih Pak. Iya, Teman-teman apa ya? harus tahu juga kayaknya nih. Saya orang biasa-biasa aja. Banyak dosanya, aibnya masih ditutupin sama Allah. Aduh, Masya Allah. berat sebenarnya. Tapi ya memang kalau bicara tentang saya dan MKTV, memang saya bantu AA atau masuk di Darut Tauhid itu sejak tahun 2002 ya. 2002 Pak. Iya 2002, tapi efektif kita mulai membangun MKTV sebagai televisi itu di 2004, cuma di 2002 sampai 2004 itu kita lebih banyak ke production house, jadi memproduksi program-program televisi untuk swasta nasional atau televisi-televisi gitu. besar di tanah air Jadi ya. disiarkan di TV lain gitu Pak. Lain ya, jadi konten AA atau talentnya AA Betul. yang memproduksi kita atau kita kerjasama produksi dengan televisi nasional, lalu kita tayangkan di TV nasional seperti itu. Awalnya seperti itu Pak ya. Awalnya seperti itu, jadi awalnya memang dari apa ya, justru saya mengundang AA di perusahaan tempat saya bekerja dulu untuk AA ngisi di acara kantor. Oh gitu. Dari situ saya mulai apa ya istilahnya sama AA udah, wah ini kayaknya yang guru yang saya cari nih selama ini. Ketemu Insya juga Allah. ya. Dari situ, tapi sebelumnya memang itu impian ya bisa ngundang AA karena saya kerja di sebuah perusahaan. Sebelumnya saya memang suka ikut kajian malam Jumat Oh, gitu, gitu. Masya Allah. Itu dari tahun 96, 97, 98 lebih intens, 99, 2000, 2001, 2002. Iya. 2001 saya mengundang AA di 2001 awal. Nah dari situ lebih dekat sama AA, banyak bicara tentang, padahal tentang media sebenarnya. Tapi awalnya saya sebenarnya lebih ke public relation, ke marketing communication di perusahaan lama itu. Backgroundnya emang awalnya Backgroundnya perhotelan juga, pariwisata juga. Jadi basic dari situ, saya memang namanya PR dulu, humas ya zaman dulu disebutnya sih PR. Kita berhubungan tuh dengan media kan. Iya betul. Jadi
media cetak, elektronik gitu. Jadi akhirnya banyak teman-teman televisi, sampai juga pada akhirnya saya banyak teman di TV di Jakarta dari berbagai televisi, sering diminta, ayo dong ikutan jadi host tamu gitu Oh ya. gitu, waduh. Tapi zaman dulu itu biasa. zamannya masih jahiliyah, zaman gosip apa sih gosip lah Gosip ya. artis gitu, Pak? Gosip artis. Ya saya cuma jadi reporter lapangan gitu ya. gitu ya. Cuman dipikir-pikir, ini ngapain? Saya harus lari ke Jakarta, bolak-balik. Nah, disitulah saat ketemu AA juga, dan AA bilang, oh, Eka banyak teman TV nih, bikin TV Kak di MKTV, di DT MKTV. Ya dari situ, ayo atuh A, ya udah saya melamar lah ke MKTV Oh gitu. Jadi dan membangun bersama Pak Dudung ya saat itu. oh gitu, Masya Allah. Jadi memang perjalanannya cukup panjang juga Pak ya. Panjang. Bisa sampai ketemu AA, akhirnya disuruh membuat TV sendiri aja lah gitu ya. Iya maksudnya, jadi MKTV. ayo ikut A aja deh gitu. Masya Allah. Itu kalau jadi TV-nya Kalau tahun jadi berapa tuh, Pak? TV-nya sebenarnya gini, AA sih mimpinya bersama dulu teman-teman mempunyai TV itu dengan memberi nama TV, padahal kita masih jadi production house, Oh, gitu. belum resmi televisi. Iya, iya. Tapi saat itu kita sudah dipinjemin satelit sama Telkom, jadi kita sudah siaran tuh, udah belajar siaran. Iya, iya. Kemudian tahun 2003 akhir menjelang 2004 itu ada kemungkinan kita bisa daftar jadi televisi lokal. Nah, 2004 kita mulai ikut proses pembuatan TV lokal atau perizinan TV lokal. Ya, keluarlah di 2005 izin kita sebagai televisi lokal MKTV. Jadi mimpi sebagai televisi itu dimulai dengan namanya duluan. Oh namanya dulu. Walaupun belum ada siaran di TV-nya ya. Belum ada siaran, cuman pokoknya memproduksi program AA, ditayangin di televisi yang memproduksi MKTV, tapi kitanya belum siaran. Oh gitu ya. Jadi Dari situ awalnya. 2005 lah ya Pak ya. Mulai 2005 mulai resminya ya. izin resminya keluar. Gitu. Sampai saat ini kan. Alhamdulillah amin ya. Berkaitan dengan MKTV juga nih Pak. Kalau dulu awal-awal nih Pak yang disiarkan di MKTV ya, atau dulu produk-produk Produksi. apa tuh Pak awal-awal Wih, isinya? sebenarnya kalau di balik ke belakang flashbacknya, MKTV lebih canggih dulu bikin sinetron. Wah serius Pak? Dananya besar. Ada sinetronnya ya? Ya dulu kan gini, jadi mimpi jadi televisi itu begitu kita resmi menjadi TV lokal, Iya. kita juga punya mimpi dengan tenaga media atau semua jadi broadcaster lah, jadi sebuah media besar nih, televisi Islam, Iya, betul. dakwah. Saat itu kita juga punya karyawan yang sangat banyak ya, sampai 100 berapa ya, 110, 120. Oh dulu kurang malah lebih. banyak banget ya? Banyak, termasuk kita juga punya MK animasi sendiri. Di animasinya aja berapa, 40-an kali ya, banyak banget karyawannya. Terus di Keren. televisi juga konsep susunannya juga benar-benar konsep standar TV. Iya, betul. Kita ngikutin dulu berkiblat memang sama Trans. Karena kebetulan Pak Ishadi juga dekat dengan AA, dengan MKTV juga. Nah, jadi ada lengkap tuh, ada kameramen, produser, eksekutif produser, unit kreatif, soundman, lighting man, semua ada. Kebayang nggak sekali produksi itu mungkin timnya bisa Penuh ya? wah penuh. Alat-alatnya juga canggih gitu ya. Terus bahkan kita bisa memproduksi sinetron-sinetron. Oh sempat produksi? Banyak sinetron kita, series yang terpanjang itu adalah Keluarga Senyum. Keluarga Senyum season 1 dan 2 itu di Trans 7 dan di Trans TV. Sempat masuk Trans juga. Iya banyak, sinetron-sinetron lepasnya juga banyak, FTV-nya juga banyak. Wah keren Jadi juga ya. masa itu memang kita sebagai production house besar sekali, produksi yang kita buat tuh banyak gitu Kang. Selain dawa-dawa, selain itu juga kita sebagai televisi lokal saat itu juga sebagai production house mau nggak mau jadi IO sebenarnya. Karena gitu, kenapa? ya. Karena ada project-project dakwah AA itu yang harus keliling Indonesia dengan beberapa TV nasional. Itu selama bulan Ramadan saya mungkin nggak ada di Bandung ya, harus terbang sana sini untuk prepare roadshow-nya AA. Terus roadshow itu kan ada yang tapping dengan TV nasional, kemudian juga harus live dengan TV nasional. Yang diurusnya itu
nggak cuma sehari 2 hari Kang gitu. Dan itu sudah jadi pengalaman eh, apa namanya dakwah bersama AA yang sangat-sangat kalau buat saya spektakuler lah. Nggak ada tandingannya Wah, mau sekolah ngeri, ngeri. S berapa, S2, S3, S1. Karena nempel terus. Dan maksudnya udah ilmunya dahsyat. Gitu, Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang dulu awal-awal justru produksinya lebih lebih banyak Pak ya? Banyak pisan. Jadi sekarang Allah kasih saya lebih sensitif untuk menghadapi banyak hal ya. Maksudnya ada feel aja kerasa bahwa ini mual bahasa Sundanya apa ya? Mual pi beneran ya. Nggak usah lah Oh gitu. iya. Atau ini kayaknya enggak deh, ini enggak terlalu berat nih gitu. Karena udah punya apa patokan-patokannya Iya, betul. gitu kan. Makanya sekarang kayaknya udah nggak produksi lagi tuh FTV gitu Pak ya? Enggak mesti sekarang mah udah maksudnya gini, TV kita juga MKTV sekarang sudah eh, apa nawaitunya sudah benar-benar total sebagai televisi dakwah dan Iya, iya. pendidikan. Kita fokus ke sana aja, DT-nya sendiri aja untuk ibaratnya untuk dieksplor di DT-nya sendiri nggak akan habis gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Begitu. Wah, Masya Allah ya. Jadi dengar cerita Pak Eka ini saya juga jadi ngebayangin, wah gimana? Masih ada nggak ya kira-kira tayangan dulu Pak ya? Kalau cari di YouTube masih ada nggak ya? Ada kali ya, saya juga nyari sebenarnya Kang. Oh, gitu. Kan dulu juga gini ya Pak ya. eh, Materi-materi itu kan zaman dulu beda sama sekarang Iya. ya. Kalau dulu tuh di dalam Betacam. Iya, iya. Sekarang Betacam mau diapain, gimana ngolahnya, Nah, di itu. apalagi tuh di VHS, Iya. kemudian di CD-CD. Aduh, sayang banget sih Repot ya? sebenarnya. Rep. Itu kalau bilang library kita dahsyat ya harusnya ya. Gitu Betul kan. betul Pak, Masya Allah. Jadi ya ini pengenalan juga titik awal MKTV seperti apa gitu ya Pak. Jadi sekarang juga sudah mulai bergeser tadi kata yang PK sampaikan bahwasanya sekarang ya punya punya niat yang berbeda Pak ya dibanding Amin, dari yang insyaallah, dulu dan insyaallah. harapannya bisa lebih baik juga apalagi sekarang MKTV sudah masuk ke siaran digital nih Pak ya. Wah, Betul. jadi lebih enak juga. Kita mengalami masa di mana jadi satu bahan introspeksi ya saat MKTV juga mengalami masa-masa sulit gitu. Karena kan nggak selalu saat di awal memang segalanya sudah terpenuhi. Iya. Kemudian project kita dengan instansi kah, dengan klien-klien, dengan TV-TV nasional juga banyak. Banyak. Tapi kan dengan berkembangnya teknologi, makin simpel segala macam, MKTV juga ada dampak lah ya. Terus juga belum proses-proses lainnya dengan jumlah karyawan yang besar. Terus kemudian juga dengan apa namanya konsep yang sekarang teknologi orang udah bisa nonton apa aja lewat genggaman Gadget, tangan lah ya, lewat gadget. Tantangannya sekarang ya tinggal gimana caranya TV ini tetap bertahan tapi juga nggak nutup kita membuka seluas-luasnya platform tayang ini bukan hanya di televisi kan. Kalau misalnya ngukur televisi kata A juga orang nggak mungkin jalan-jalan bawa TV gitu kan, nggak mungkin. Tapi kan ada momen di mana sebenarnya kita ini kan makhluk yang balik ke keluarga ya. Akhirnya Iya, betul betul. mau nggak mau ada di rumah sama keluarga. Ayo anak-anak jangan main gadget, nonton TV nih. TV ya. Ada ayah di TV. Betul. Oh iya benar. Saya ada siapalah, misalnya Iya. bisa misalnya ada salah satu talent gitu atau ada ustadz atau siapa nih Abi lagi ceramah di MKTV, ayo nonton. Handphonenya sini kumpulin di keranjang. Kan akhirnya juga larinya ke depan TV juga. Iya betul betul. Atau bahkan ada yang ya udah kagak perlu lihat TV-nya deh, suaranya aja nyalain. Itu juga kan Iya, bisa, benar, bisa, alhamdulillah. Terus kemudian TV yang bersinergi dengan YouTube-nya, dengan platform Iya, lainnya. Terus kebetulan MKTV saat ini bisa disaksikan bukan hanya di layar televisinya aja ya, di digital, tapi juga bisa streaming dari websitenya juga. Alhamdulillah sekarang sudah lebih apa namanya lebih bagus. Betul. Terus kemudian dari kerjasama kita dengan IndiHome, UCTV, Telkom, kita bisa punya channel di IndiHome aja satu kebanggaan nih, Iya. karena memang ini kan channel yang pelanggannya ada di seluruh Betul. Indonesia. Udah mungkin sekarang dari awal kita bergabung itu masih 3 juta pelanggan atau 4 juta ya. Sekarang mungkin udah
Kalau terakhir tuh 2020 tuh udah 12 juta pelanggan. Wah. Saya nggak tahu kalau sekarang berapa. Ngeri. Ya dari segitu paling nggak yang nonton MKTV-nya sejuta aja gitu. Wah Wah, dahsyat. keren lah. Masya Allah itu kalau sampai. Iya, betul, Ya tapi kan sekarang kita juga nggak bisa ngukur misalnya gini. Bapak tahu dari mana penontonnya segitu? Ya ini mah ngukur-ngukur aja. Iya, betul. Namanya impian ya, Iya, berharap betul. orang bisa menyaksikan MKTV gitu dengan konten-konten yang Allah suka, yang MKTV-nya juga orang-orangnya disukain sama Allah. Iya, Kalau Insya udah nggak Allah. suka, ya Nggak dilanjutin. nggak dilanjutin kali, nggak disayang. Kata Allah sentil nih, bubar gitu. Benar. Saya sih sebenarnya berpikirnya gitu karena kalau di awal dulu saat AA bilang MKTV kalau mau pada saat kita banyak drop Iya. gitu ya di 2008, 2000 berapa kita berapa kali drop, kata AA nggak ada uang kak, iklanin Allah aja ntar juga pada datang gitu. Saya tuh dulu sempat berpikir iklanin Allah, apa yang diiklanin ya Allah ini apa ya. Bingung. Itu bingung. Akhirnya saya berpikir ternyata nilai-nilai kebaikan, kemudian juga Al-Quran, murotal itu kan Allah semua ya isinya ya. Iya, betul. Terus ya udah tayangin itu aja. Oh, gitu ya. Ya beberapa kali sih sempat ditegur itu MKTV murotal mulu isinya Oh, gitu. gitu ya. Tapi mau gimana lagi, nggak ada duit, nggak Iya, ada uang, nggak ada nggak uang. nggak ada tenaga, maksudnya nggak ada SDM juga. Nah di situ saat saya berpikir bahwa ya dengan mengiklankan Allah pasti Allah akan kasih banyak nih gitu. Iya. Dan alhamdulillah di situ kita iklan nggak ada. Terus saya banyak kenalan agensi atau teman-teman di perusahaan-perusahaan Iya. besar. Saya cuma bilang minta iklan kamu dong yang ada di TV nasional sini saya tayangin di MKTV. Nggak ada, kita nggak bisa bayar, nggak bayar loh kak gitu. Nggak apa-apa udah. Jadi saya kayak buka warung, Hah? tempat parkirnya saya suruh teman-teman parkir aja tiap makan siang atau Iya, makan malam gitu, pokoknya rame biar disangka orang Rame ini gitu. ramai nih restoran gitu. Nah, konsep saya gitu, iklanin aja semua dari brand-brand besar lah saat itu. Akhirnya ada trust dari orang bahwa MKTV rame lagi Iya, nih. benar-benar. Ada iklannya. Itu mah sebenarnya kan strategi Strategi aja ya. saya aja gitu supaya ngerasa apa namanya ya selain bantu iklanin ini kali aja Iya. next mereka beriklan. Ah, betul. Alhamdulillah beneran beriklan Wah, gitu loh. Masya Karena ngerasa bahwa iya rame juga nih MKTV sekarang. Nah, Itu gitu dulu ya. gitu prosesnya Kang. gitu ya. Sampai akhirnya masa itu terlewati, ada lagi masa-masa lain yang apa namanya memang harus kita lalui ya dari proses perizinan, apa segala macam. Wah, banyak sampai saya juga akhirnya mengalami sakit, pernah sakit yang cukup parah waktu itu. Ya macam-macam sih. Buat saya itu bentuk teguran dari Allah Iya. untuk terlalu ini nih fokus sama TV nih gitu. Oh, Masya Allah. Mungkin gitu ya Iya, tegurannya iya. karena saya yang diurusin itu aja terus sampai kira mungkin teguran buat saya. Terus kemudian alhamdulillah berkembangnya MKTV sampai saat ini bukan hanya tadi di IndiHome, di Iya. UCTV, live streaming. Cuman memang ada sedikit kendala nih saat ini live streaming kita yang tadinya dibuka worldwide seluruh dunia kita bisa akses ya, Iya. misalnya pas lagi di mana kita bisa buka MKTV, sekarang masih di wilayah ASEAN juga nggak semua gitu Kang. Jadi nggak tahu ini mungkin harus ada pola berbayar betul, lagi ya karena dulu atas apa kemudahan yang Allah kasih kita banyak dikasih kemudahan juga Iya, iya. sama apa link-link platform tayang kita. Kemudian sekarang kita juga tayang di Genflix, kemudian di satelit. Iya. Nah, satelit ini juga hadiah nih dari Buya Yahya, alhamdulillah. Masya Allah. Buya bilang, udah tayang nih di satelit Buya bareng-bareng sama Al-Bahjah. MKTV-nya bayar internetnya aja. Wah kalau bayar beneran mah nggak sanggup gitu loh, besar. Waduh. Jadi kemudian yang terbaru sekarang selain digital, kita juga berkolaborasi nih dengan dulu ada sahabat MKTV, Badar TV di Cikarang. Badar TV. Dulu sama-sama TV dakwah, kita ngerintis bareng-bareng. Nah sekarang Badar TV ini sudah jadi TV digital untuk wilayah di DKI, Jakarta, iya, iya. Bogor, Depok, Tangerang, Banten, Kepulauan Seribu, Bekasi. Nah mereka minta, yuk kerjasama tuh, ayo. Emang sekarang musisi sinergi.
Iya benar. Kalau kita nih yang kecil-kecil begini, berasa kuat terus cuman pengen sendiri aja, saya yakin jalan di tempat terus. Tapi Susah kalau saat kita bisa buka pintu sinergi, apalagi dakwah, pasti akan lebih luas dan lebih besar. Nah dengan Badar TV ini yang mereka juga akhirnya bertransformasi menjadi BR TV, sekarang tayangan-tayangan MKTV bisa disaksikan di BR TV. Oh, Jadi yang teman-teman di Jakarta bisa lihat lewat BR TV, TV digital. Oh gitu, Seperti Masya itu. Allah. Jadi nanti dari BR TV keunggulannya apa nih? MKTV lihat, oh newsnya bagus. Oh berarti MKTV ntar bisa punya news. Kita Iya, share benar-benar. newsnya dari mereka. Saling seperti itu. saling mengisi Pak ya. Saling isi. Kekuatannya bisa Iya, benar-benar. bareng-bareng gitu Kang. Insya Allah seperti Ya, itu. jadi memang kompleks banget ya masalah per-TV-an ini Pak ya. Wow, TV itu bakar uang. Bakar uang, aduh. Nah nanti kita Iya. akan lanjut ngobrol sama Pak Eka nih, kenapa sih Pak Eka masih milih bertahan padahal dulu tahun 2008-an tadi sempat down gitu kan. Kenapa nggak out aja lah gitu? Kenapa masih tetap di MKTV? Nanti kita akan lanjut di episode selanjutnya nih Pak ya. Bahasnya nih ya. Nah itu dia teman-teman sekalian obrolan kita bareng dengan Pak Eka terkait dengan profil beliau, juga terkait dengan gimana tadi perjalanan MKTV bisa sampai hari ini. Terima kasih nih buat Pak Eka yang sudah sharing sama kita nih Pak ya, Siap. sama teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Pak Eka. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa saya bilang sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.